Keesokan harinya aku bertemu Pak Harto di lobi kantor. Pak Harto, ada apa kesini? Bukannya Pak Johan di Amerika ya? Tanyaku. Mbak Lita, saya mau nganterin ini, jawab Pak Harto mengacungkan paperback. Apa itu Pak? Tanyaku kepo. Baju gantinya dan Bagas, jawab Pak Harto. Semalam dia gak pulang ke rumah. Iya Mbak, terus saya disuruh bawa baju gantinya sekarang. Sini Pak, biar saya aja yang kasih ke Bagas, makasih ya Mbak Lita. Iya Pak sama-sama. Setelah berpamitan denganku Pak Harto pergi meninggalkan kantor. Apa Bagas begadang semalaman sampai gak pulang ke rumah? Batinku. Sebelum masuk ke dalam ruang kerja, aku mampir ke pantry terlebih dahulu untuk mengambil piring dan gelas untuk sarapan Bagas. Saat masuk ke dalam ruang kerja, Bagas masih ada di dalam kamar. Aku mengetuk pintu kamar. Pak, ucapku sambil mengetuk pintu. Apa tak? Tanya Bagas sambil membuka pintu. Bapak gak pulang, tanggung tadi malam ini Pak Harto titip ini. Oke makasih, sarapan udah siap Pak, abis mandi saya sarapan. Setelah mandi, Bagas keluar kamar, wangi sabun mandi yang dipakai Bagas menyeruak memenuhi ruang kerja, rambut Bagas yang masih basah membuat Bagas terlihat sangat seksi dan segar. Aku menggelengkan kepala untuk mengusir pikiran aneh dalam pikiranku. Bapak semalam begadang? Tanyaku. Jawab Bagas. Sekarang gak ngantuk, bisa kerja? Saya bukan anak kecil, desis Bagas. Aku menghela nafas mendengar jawaban Bagas. Cuek salah, perhatian salah, dasar bos labil. Ini dilanjut Pak, rencana kerja kemarin, saya sudah tandai yang perlu dianalisis lebih lanjut, juga tentang keuntungan jika bekerja sama dengan kita harus lebih ditonjolkan, ucapku sambil memberikan dokumen pada Bagas. Iya entar saya kerjain abis sarapan, ucap Bagas sambil mengunyah ketoprak yang aku belikan tadi pagi. Baik Pak, ucapku. Saya udah kerjain bugs yang kamu temuin kemarin, cekin lagi ya nanti, pinta Bagas. Tar abis pulang kerja, jawabku. Kok gak sekarang, rajuk Bagas. Sekarang saya harus kerja Pak, jawabku. Tepat jam 5, Bagas menarikku ke dalam kamar. Sekarang cekin hasil kerjaan aku kemarin, perintah Bagas. Dengan terpaksa aku menuruti keinginan Bagas, dia akan merajuk jika keinginannya tidak dipenuhi. 2 poin masukan dariku sudah dikerjakan Bagas dengan sempurna. Ini aku beliin susu almond buat kamu, Bagas menyerahkan susu almond padaku. Makasih Pak, ini udah bener untuk yang 2 poinnya, ucapku. Iya, poin ketiga saya bakalan kerjain malam ini, ucap Bagas bersemangat. Pak, jangan keseringan begadang, lirihku. Biar cepet beres sanggah Bagas. Oh iya, ini kontak programmer desain UI, UX-nya. Saya udah jelasin garis besarnya sama dia available kalau di luar jam kerja kalau Bapak mau ajak ketemu, aku memberikan sebuah kartu nama. Makasih banyak ucap Bagas dengan mata yang berbinar, sudah 5 hari Bagas tinggal di kantor, dia begitu rajin mengerjakan rencana kerja pasar Eropa dengan aplikasi gamenya, aku sudah berulang kali mengingatkannya agar tidak terlalu bersemangat mengerjakan keduanya. Aku takut dia tumbang. Pak, malam ini pulang ke rumah ya, jangan begadang lagi, lirihku. Mumpung ayah gak di rumah aku bisa puas ngerjain aplikasi game ini, alasannya. Entar bapak sakit, kalau keseringan begadang, lirihku. Gak bakalan, ucap Bagas keras kepala. Pak Johan berulang kali memuji hasil kerja Bagas, hanya dalam 5 hari, Bagas hampir merampungkan rencana kerja untuk menembus pasar Eropa. Besok temenin saya ketemu sama Irwin ya, pinta Bagas. Irwin adalah programmer UI UX yang aku rekomendasikan kemarin. Maaf Pak, besok saya ada acara, tolakku halus. Acara apa? Tanya Bagas. Saya udah janji dari jauh-jauh hari Pak, gak enak kalau dibatalin, lirihku.
besok adalah acara festival yang akan dilaksanakan oleh komunitas Koreaanku. Oh iya, Kenzo juga bilang pas tadi di grup, dia gak bisa ngumpul karena ada acara. Jangan-jangan pergi sama kamu, selidik Bagas. Iya Pak, ucapku mantap. Iyain ajalah biar cepet. Jadi kamu lebih milih berduaan sama Kenzo daripada sama saya, sinis Bagas. Pak, saya berhak libur di hari Sabtu, apalagi ini bukan soal kerjaan, ucapku. Iya ya, selamat kencan deh kalau gitu, deci Bagas. Saya pamit pulang dulu kalau gitu Pak, aku tidak mau memperpanjang perdebatan dengan Bagas. Sekretaris macam apa yang pulang sebelum bosnya, cibir Bagas. Terus saya harus nginep di sini nemenin Bapak. Telingaku panas mendengar ocehan Bagas, gak pulang sana, persiapan kencan buat besok, ledek Bagas. Aku menyambar tasku yang teronggok manis di atas meja kerjaku. Selamat malam Pak, ucapku sambil membanting pintu. Besok aku jemput jam 7 pagi ya, Kenzo mengirimiku pesan. Oke, balasku. Masih banyak yang harus kami persiapkan di festival esok hari. Kami harus melakukan gladi resik dan memastikan semuanya sudah on track. Sebelum pulang ke apartemen, aku membeli tongseng kambing untuk makan malamku. Sekitar jam 9 malam, aku sudah merebahkan diri di kasur kesayanganku. Lampu sudah aku matikan dari tadi. Aku harus tidur cepat karena besok harus bangun pagi. Bagas udah makan belum ya? Pikirku. Ngapain juga aku mikirin dia, batinku. Namun sayangnya setelah setengah jam mencoba untuk tidur aku tidak bisa memejamkan mataku karena terus-terusan kepikiran Bagas. Aku mengambil ponsel di atas nakas dan menelpon Bagas. Sudah 3 kali aku menelponnya tapi Bagas tidak mengangkatnya. Ini dia keasyikan ngoding apa gimana? Aku mulai merasa khawatir. Aku putuskan untuk menelpon Pak Usep, security yang bertugas malam ini. Pak Usep bilang tidak melihat Bagas keluar maupun memesan makanan. Aku meminta Pak Usep melihat Bagas di ruangannya. Feelingku tidak enak. Aku takut Bagas kenapa-napa. 5 menit kemudian Pak Usep menelponku. Mbak Lita, Pak Bagas pingsan, saya segera ke sana Pak. Buru-buru aku menutup telepon dari Pak Usep dan menyambar jaket Blackpink kesayanganku. Sebelum pergi ke kantor, aku menelpon ambulans. Aku tiba di kantor berbarengan dengan petugas medis yang datang dengan ambulans. Lalu kami langsung naik ke lantai 7 dan membawa Bagas ke rumah sakit. Keringat bercucuran di dahi Bagas, dia menutup matanya dan seperti sedang menahan rasa sakit. Pak, Bapak gak apa-apa, aku menggenggam tangan Bagas. Sakit tak, lirih Bagas. Ternyata dia sadar. Saat tiba di rumah sakit, dokter dan para perawat langsung memberikan pertolongan pertama. Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, ternyata usus buntu Bagas pecah dan harus segera dioperasi. Aku menelpon Pak Johan untuk mengabarkan Bagas masuk rumah sakit. Surat persetujuan operasi terpaksa harus aku yang menandatangani karena Pak Johan tidak memungkinkan menandatangani dokumen tersebut. Pak Johan memintaku untuk menjaga Bagas sementara beliau dan Bu Hanum mengejar pesawat untuk pulang ke Indonesia.